Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah sahabat mendengar bahwa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang pemuda yang diberikan rumah yang mewah yang terbuat dari mutiara berkat baktinya kepada orang tuanya. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seorang pemuda yang sangat bakti pada ibu bapaknya. Ibu bapaknya sangat tua, tidak kuat bekerja mencari rezeki. Pemuda itu sangat memuliakan orang tuanya. Tiap hari dia pergi bekerja membanting tulang untuk makanan ayah ibunya. Setiap dia selesai bekerja, dia langsung membeli makanan untuk ibu bapaknya. Kalau ada sisa ayah ibunya, barulah dia sendiri makan. Tetapi kalau tidak ada sisa, dia pun tidak makan. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Kadang-kadang ayah ibunya tidak mau ditinggal di rumah, ingin melihat anaknya bekerja. Maka kalau demikian, didukungnyalah ibunya terlebih dahulu ke tempat dia bekerja. Pada suatu hari, ketika dia mendukung ibunya, ibu itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah bagi anakku tempat supaya tidak diketahui oleh syaitan, tidak di langit dan tidak pula di daratan ini." Setelah itu, ditempatkannya lah ibunya di tempat dia bekerja. Kemudian dia kembali mengambil bapaknya. Ketika dia sedang mendukung bapaknya, bapak itu pun berdoa, "Ya Allah, berilah umur panjang bagi anakku dan cukupkanlah dia dengan rezeki." Pemuda yang bakti itu yakin bahwa doa orang tuanya akan makbul. Begitulah dia melayani ibu bapaknya setiap hari. Akhirnya kedua orang tuanya dipanggil oleh Rabbul Izzati. Keduanya meninggal dunia. Alangkah sedihnya hati pemuda itu ditinggalkan wafat oleh kedua orang tuanya. Kemudian, untuk merintang-rintang hatinya yang sedang sedih, berjalanlah dia di sepanjang pantai, melihat ombak yang berdebur berkejar-kejaran memukul pantai. Maksudnya untuk mengobati hati yang sedang duka. Kemudian dari jauh ada kelihatan benda sebesar rumah mengkilat, memantulkan sinar matahari. Benda itu dia dekati, ternyata sebuah rumah yang terbuat dari mutiara. Pintu rumah itu terbuka, dia melihat ke dalam, ternyata sepi. Dia masuk ke dalam rumah itu, lalu datanglah gelombang yang sangat besar, menghanyutkannya ke dalam laut. Lalu turun ke dasar laut tanpa masuk air sedikit pun. Di sanalah pemuda itu mengerjakan ibadahnya dengan aman tanpa ada setan yang menggodanya. Kalau siang, di dalam rumah itu tampak terang benderang, tetapi bila mana malam hari tiba, gelaplah di sana. Tiap hari dia diberikan buah apel dan air tawar untuk bekalnya ibadah. Kemudian pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika beliau menjadi raja, beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di pesisir pantai, melihat sesuatu yang sangat aneh. Beliau diiringi oleh pembesar-pembesar manusia dan jin. Karena tidak ada suatu keanehan yang tampak, maka beliau menyuruh ifrit atau jin turun ke laut untuk melihat-lihat sesuatu yang aneh. Sampai di pertengahan kedalaman laut, ifrit pun tidak ada melihat sesuatu. Dia naik ke darat, dia melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada keanehan yang dia dapati. Nabi Sulaiman menyuruh menyelam lagi sampai dasar laut, tetapi ifrit pun gagal. Dia tidak berhasil menemukan apa-apa. Kemudian setelah itu, tampillah wali Allah Asib bin Barkhiyah. Beliau menyelam sebentar saja. Beliau naik membawa rumah mutiara yang sangat indah dengan pintu terbuka. Tetapi anehnya, air laut tidak bisa masuk. Rumah indah itu ditaruhnya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam heran melihat rumah itu. Lalu beliau masuk ke dalam rumah itu dan menjumpai seorang pemuda gagah sedang sholat dengan khusyuknya. Setelah pemuda itu salam, beliau dekati dan beliau mewawancarainya. Maka diterangkanlah oleh pemuda itu bahwa asalnya adalah
pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu. Berarti sampai waktu itu lamanya sudah lebih dari 1200 tahun. Segala riwayatnya diceritakannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sangat tertarik kepada keanehan pemuda itu. Beliau membujuknya agar mau menjadi penasihat Nabi Sulaiman, tetapi pemuda itu tidak bersedia karena dia lebih memilih senang beribadah menyendiri di dasar laut tanpa ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah berbicara yang panjang lebar, maka Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari rumah itu. Ombak besar datang, rumah itu pun dibawa hanyut lagi ke dasar lautan dengan aman sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.